Bersama kita telah terhubung dengan narasumber Bapak Manunggal Kawardaya PhD. Beliau adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto. Gimana Bapak mencermati wacana pembentukan Presidential Club yang digagas Prabowo, yang diformalitaskan nanti katanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung? Ya, ini sebenarnya malas juga komentari usulan ngasal. Oh, malas juga. Ngasal ngawur gitu. Maksudnya gini, kalau terminologi Dewan Pertimbangan Agung kan itu institusi lah ya, institusi yang dalam kesejarahan tata negara kita pernah ada gitu. Tahun 2003 dengan perubahan Undang-Undang Dasar dia dihapuskan kan begitu. Jadi tidak mungkin lah kalau itu secara kelembagaan tuh mau menghidupkan itu atau menjadikan itu istilah orang Jawa itu sadet-sanyet ya, karena kan perlu perubahan Undang-Undang Dasar, nggak mungkin. Tapi kalau memang mau bikin klub-kluban itu ya itu kan di luar hukum ya boleh aja lah gitu. Bikin klub tenis juga boleh kan. Klub tenis antar presiden, mantan presiden. Itu aja. Tapi sebetulnya kalau ketika ada pernyataan-pernyataan seperti ini, jadi bertanya-tanya juga apa mereka nggak lihat hukum konstitusi kita, ketatanegaraan kita gitu. Jadi sehingga jadi wacana yang terangkat gitu, apa medianya yang salah, ngapain itu diangkat gitu ya? Ya bisa jadi begitu dari perspektif sama dia kan sesuatu yang problem itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Nah kalau kita melihatnya secara lugu dari tata negara ya, hukum ya kan, kalau soal nasihat menasehati timbang menimbang itu kan ada Dewan Pertimbangan Presiden lah, dan itu ada basis konstitusinya gitu di situ. Cuma memang kalau mengamati politiknya, saya kira nggak mungkin akan ke situ nantinya untuk mengakomodasi itu tadi ya. Iya, tidak mungkin mereka istilahnya makom atau levelnya itu tanda petik tidak akan masuk ke situ. Ke One Team Press nggak mungkin. Tapi Pak Wardana, ini kalau dari perspektif ketatanegaraan, ketika Dewan Pertimbangan Agung ada, terus abis itu sekarang mau dihidupkan lagi, itu apa plus minusnya sebetulnya? Ya, saya kira gini ya. Kembali lagi sih sebetulnya kalau ada yang pasti melalui kalau di Undang-Undang Dasar ya, dia mesti melalui MPR yang punya kewenangan untuk merubah dan menentukan Undang-Undang Dasar. Tapi misalnya katakanlah ada suatu dewan apapun nomenklaturnya, peristilahannya dengan dasar apapun gitu ya, saya kira untuk hari ini sudah terlalu outdated ya. Artinya mungkin dulu tahun 45 ketika dia ada dengan Undang-Undang Dasar asli, memang konteks sosialnya saat itu memang ya masih langka lah orang yang bisa diminta pertimbangan kan. Nah kemudian juga soal bagaimana mobilisasi mereka yang akan ngasih pertimbangan dan sebagainya, belum ada staf sus, belum ada staf menteri dan sebagainya. Sekarang banyak orang pinter bisa aja lah sebenarnya presiden minta pertimbangan dari manapun kan juga bisa. Termasuk misalnya dari akademisi itu kasih kritik masukan melalui mainstreaming, melalui seminar, publikasi ilmiah dan sebagainya yang bisa menjadi pertimbangan, disampaikan melalui kementerian dan sebagainya. Hari kan zaman sudah berubah, jadi kebutuhan sudah berubah juga. Sama halnya juga dulu ada lembaga negara yang dulu nggak ada, sehari ini kita merasakan penting banget ada. Contohnya misalnya Komisi Penyiaran nih, misalnya nih. Komisi ini kita bicara lembaga negara ya. Komisi tahun 45 ketika dibikin, orang nggak mikir komisi penyiaran, orang nggak punya radio ya kan. Yang punya cuma satu desa kali gitu. Jadi belum dirasakan kebutuhannya, regulasinya dan sebagainya. Hari ini kita butuh misalnya Dewan Pers, Komisi Penyiaran, Komisi Perlindungan Anak dan seterusnya, itu yang independen, yang netral. Itu yang memang relevan dan saat ini gitu, perlu dimunculkan. Kalau Dewan Pertimbangan Agung mah nggak perlu lah gitu. Nggak perlu ya. Sekarang kan ada One Team Press. Kalau One Team Press itu seberapa signifikan? Seberapa penting sebagai lembaga penasehat presiden? Ya, kalau pertama kan saya mesti jawab normatif dulu. Dia sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar, memang dibentuk oleh presiden lah gitu. Dia kasih advice pada presiden. Karena gini, bahwa presiden perlu nasihat, ya secara ketatanegaraan dianggap begitu. Praktek zaman dulu kan pada masa Soeharto ya, ada nasihat-nasihat yang di luar di luar formal gitu, administrasi formal. Misalnya ini ada dulu dikenal
namanya Sujono Kumardani. Dia dikenal sebagai penasihat spiritual presiden misalnya gitu. Dan itu kan sesuatu yang di luar rasional lah begitu. Nah, barangkali kemudian diformalkan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden itu ngasih pertimbangan istilahnya punya wadah formal untuk memberikan ketika presiden hendak mengambil keputusan tertentu kan gitu. Tapi sebetulnya secara tradisional, secara natural juga presiden bisa sebenarnya minta karena expertnya kan dia presiden memang kepala pemerintahan, tapi soal pendidikan menterinya lebih tahu gitu. Soal ini lebih tahu. Para pembantunya maksudnya. Tapi iya, kalau kan soal kembali begitu. ke soal tadi One Team Press, kalau sama DPA itu fungsinya sama persis memang. Ya sebetulnya seperti itulah lebih kurang karena jadi cuma DPA itu kan saat itu dia sejajar kan dengan presiden kan. Dan saya kira memang kebutuhan hari itu dia perlu dilembagakan. Pada akhirnya kan dalam prakteknya salah satu alasan mengapa dia dihapuskan karena ya nggak, dia kayak dekoratif aja itu untuk naruh, untuk istilahnya maaf nih, untuk orang-orang yang sudah post power itu ditaruh di situ gitu. Post power, oke. Dan bisa jadi juga One Team Press apapun itu kan suka-sukanya katakanlah presiden gitu. Bisa jadi juga menempatkan siapa di sana gitu ya maksudnya. Oh, I see. Nah, soal artinya ini kalau secara hukum boleh-boleh aja. Cuma secara politik bisa jadi misalnya supaya bisa dikondisikan ada masuk jadi One Team Press gitu. Oke, sekarang kalau soal pembentukan Presidential Club, Anda sependapat nggak, Pak Wardana, kalau itu merupakan upaya rekonsiliasi, mengingat selama ini peralihan dari satu presiden ke presiden berikutnya berlangsung kurang smooth gitu? Ya, dilihat gini, Presidential Club kalau kita melihat dari tata negara presiden kepala pemerintahan. Tapi kalau dari perspektif politik, presiden-presiden itu istilahnya itu tokoh-tokoh partai gitu loh. Ya kan? Mantan-mantan itu kan petinggi-petinggi partai. Artinya apa? Ya itu bisa kalau kita melihat dari perspektif politik, ya pemerintahan sekarang mau merangkul partai-partai itu. Merangkulnya bagus nggak? Orang bilang, bagus ini jadi sejuk, kekeluargaan, damai, indah. Ya bisa berpikir begitu. Cuma akhirnya kan meniadakan oposisi, meniadakan kritik gitu loh. Itu bagus apa enggak? Ya menurut saya sih nggak bagus gitu loh. Ya kan, karena akhirnya jadi semuanya bersepakat untuk untuk satu hal yang tanpa pengawasan gitu. Dan itu kan kita kan demokrasi itu mesti ada yang mengawasi, ada yang mesti criticizing. Nggak bagus itu bagi demokrasi. Menurut saya sih nggak bagus gitu. Bukan jadi sekedar buat ayem-ayeman, damai orang, bukan. Jangan pakai perspektif personal privat deh. Kalau saya sama Mbak ini ayem-ayeman rukun ya memang harus begitu kan. Tapi kalau kita salah satu dari kita itu penyelenggara negara, pengembangan kekuasaan, pakai duit rakyat, pengembangan vote dari suara dari masyarakat, ya mesti dikritisasi lah. Gitu. Alright. Iya. Terlepas dari ini polemik pembentukan wadah tadi pemberi nasihat, sebetulnya apa yang lebih krusial bagi tugas seorang presiden ke depan? Ya tugas seorang presiden ya normatif ya melaksanakan undang-undang dan undang-undang dasar gitu. Melaksanakan konstitusi kan gitu, perintah undang-undang juga. Dengan tantangan presiden itu kan namanya kan eksekutif. Ya execute the laws kan, melaksanakan hukum. Hukum itu buatan siapa? Dalam konstruksi demokrasi ya dia buatan masyarakat, buatan rakyat kan gitu. Dia mesti mensejahterakan inilah. Bukan undang-undang dasar kan membentuk suatu pemerintahan ya untuk to protect jiwa tumpah darah, yang mensejahterakan umum itu semua itu. Jadi presiden tuh you have to protect the people, mesti melindungi orang, bukan sebaliknya ngebukin orang. Mensejahterakan umum, bikin sejahtera, jangan bikin melarat dan bikin kelaparan gitu. Atau mempertahankan kemiskinan. Kan gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, jangan supaya cerdas, supaya kritis orang tuh. Maka biarkan mimbar bebas, biarkan merdekakan kampus dari intervensi. Jangan bikin kampusnya jadi ketakutan, itu nggak bikin cerdas, kan gitu. Jadi kata undang-undang ya, kata pembukaan undang-undang dasar ya, preambel ya, bukan kata saya kan gitu. Di undang-undang bagus banget ya implementasinya aja. Yang dihadapi ke depan ini dengan tugas-tugas presiden yang ke depan ini kan penuh tantangan geopolitik juga kan sekarang.
Itu berarti harusnya lebih perhatian yang krusial yang harus diperhatikan apa berarti? Wah ya, saya kira ya semua ya tantangan global, semua kan punya imbasan di sini ya. Situasi global, regional itu juga pasti punya imbas di sini. Tapi artinya kita juga punya panduan bernegara kan konstitusi itu ya. Terus dari ekonomi kita punya pasal 33, jangan menggadaikan kekayaan negara ini untuk yang bukan untuk kepentingan utamanya rakyat misalnya gitu, perekonomian ya, ekonomi gotong royong itu yang semua sudah ada panduannya ya, tinggal apakah komit atau tidak melaksanakannya. Saya kira begitu kan, karena kita kan demokrasi konstitusional, nggak cuma demokrasi suara terbanyak doang, tapi yang digariskan oleh konstitusi kan. Konstitusi kita itu seperti apa? Ya, kita mengatur ekonomi, mengatur politik, bagaimana kekuasaan dijalankan kan gitu. Ada independensi peradilan, itu doang sih. Baik. Terima kasih banyak Pak Manunggal Wardaya. Sama-sama. Ya. Sampai jumpa lagi Pak, sukses. Sampai jumpa. Salam dari Purwokerto ya. Salam kembali dari Semarang. Ya. Baik, Mitra Idola, demikianlah Manunggal Wardaya PhD, Ketua Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto.